Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewila Anastasia, NIM 190450009, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Geografi. Di YouTube saya kali ini, saya akan membuat pembahasan mengenai jawaban dari UTS saya dari mata kuliah astronomi dengan dosen pengampu Ibu Sarinopa, SPD MSc. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 terkait dengan kenapa informasi dari ilmu astronomi itu dibutuhkan oleh seorang ahli geografi. Hal itu dipengaruhi dengan kita lihat terlebih dahulu pengertian dari ilmu astronomi dan geografi. Ilmu astronomi adalah suatu ilmu yang mengkaji atau membahas tentang fenomena dan kejadian apa saja yang terjadi di alam semesta atau tata surya. Sedangkan ilmu geografi di sini adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang fenomena dan gejala geosfer. Kenapa seorang geografi membutuhkan informasi dari ahli astronomi? Hal itu dapat kita lihat dari adanya suatu kejadian, yaitu rotasi bumi, revolusi bumi, dan terjadinya pasang surut di air laut. Hal itu memang terjadi di bumi, tapi latar belakang penyebabnya itu terjadi di luar bumi, yaitu di alam semesta. Hal itulah yang menyebabkan bahwa seorang ahli geografi juga membutuhkan informasi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu terkait dengan sejarah perkembangan ilmu astronomi, penemuan-penemuan baru yang ada di ilmuwan astronomi, serta kaitan antara ilmu astronomi dengan cabang-cabang ilmu geografi. Kita jawab dulu dari sejarah perkembangan ilmu astronomi. Sejarah perkembangan ilmu astronomi di sini yaitu sejarah perkembangan ilmu astronomi modern yang dimulai di Universitas Wina pada tahun 1430 sampai 1504, yang menyatakan bahwa Muller bersama dengan temannya membuat suatu penanggalan mengenai benda-benda langit yang akan dipakai dan banyak dipakai oleh seorang pelaut berasal dari Portugis dan Spanyol. Yang kedua, Nicolas Copernicus mengemukakan pendapatnya pada tahun 1473 sampai 1543 mengenai bahwa dia mengatakan bahwa matahari sebagai pusatnya atau menganut teori heliosentris. Adanya 3 pergerakan, yaitu rotasi, revolusi, dan garasi yang bintang, yang menyatakan bahwa lama atau panjangnya siang dan malam itu sama. Selanjutnya, perkembangan yang terakhir menurut Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601. Dia menyatakan bahwa bumi planet-planet lain mengelilingi bumi atau bumi sebagai pusatnya di sana. Sedangkan bumi bersama planet-planet lain sebagai satu kesatuan. Berarti dia menganut paham geosentris. Selanjutnya kita hubungkan dengan penemuan-penemuan baru yang terjadi di penemuan astronomi, yaitu dari situs yang telah saya baca, NASA menemukan 300 galaksi menggunakan teleskop Lathrop yang dapat melihat galaksi-galaksi tersebut. Selanjutnya NASA menerjunkan para astronot handal ke satu planet lain yang ada di alam semesta untuk mengetahui karakteristiknya. Pada akhir Maret, NASA menyatakan bahwa planet Mars ini memiliki atau makhluk hidup bisa hidup di sana karena adanya kandungan air. Yang terakhir, kita mengkaji tentang kaitan antara ilmu astronomi itu dengan cabang-cabang ilmu di geografi. Keterkaitannya salah satunya yaitu pada cabang ilmu geografi
meteorologi dan klimatologi, di mana meteorologi ini membahas tentang gejala dan fenomena yang terjadi akibat cuaca, sedangkan meteorologi ini terjadi akibat iklim yang ada di bumi. Kedua lingkup kajian ini merupakan lingkup pengkajian yang ada di bumi, tapi memberikan pengaruhnya itu atau latar belakangnya itu terjadi di alam semesta. Hal itulah yang menyebabkan bahwa ilmu astronomi itu perlu bagi ilmu geografi dalam menambah wawasan pengajarannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal nomor 3 terkait dengan analisis video tentang teori-teori dan hukum fisika pembentuk alam semesta. Dari analisis video yang saya lakukan, terdapat dua pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori nebula dan teori Big Bang. Teori nebula adalah di mana adanya awan, cahaya, dan kabut yang aneh yang tergantung pada bintang-bintang yang umumnya berbentuk seperti telur, spiral yang halus. Untuk menentukan seberapa jauh jarak antara nebula dan bumi kita, maka ilmuwan astronomi mengilustrasikannya dengan dua buah lampu. Yang pertama lampu mobil dan lampu sepeda. Apabila lampu mobil jauh jaraknya di belakang, sedangkan lampu sepeda jaraknya dekat, maka cahaya yang dihasilkan tentu sama kecilnya. Dan apabila mobil dan sepeda itu berada pada posisi yang sama, maka lampu mobil jauh lebih besar dari lampu cahaya. Dari hasil itu, Hubble menyatakan bahwa nebula Andromeda tidak terdapat di galaksi Bima Sakti, melainkan terdapat di galaksi-galaksi lain yang ada di alam semesta. Selanjutnya, adanya suatu penemuan tentang semakin jauh galaksi menjauh, maka semakin cepat atau semakin banyak gelombang yang dapat ditarik. Para ilmuwan astronomi mengilustrasikan pada saat kita berada pada mobil atau kita berada di dalam mobil, saat kita menghidupkan klakson, maka bunyi yang dihasilkan akan bersifat spontan. Tapi apabila kita berada di luar mobil atau di tepi jalannya, apabila ada mobil yang mendekat kepada kita, maka bunyinya akan seperti perlahan-lahan. Apabila mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi, maka bunyi yang dihasilkan tentu tinggi pula. Selanjutnya, teori Big Bang. Teori Big Bang itu adalah salah satu teori pembentuk alam semesta dengan satu massa zat tunggal. Teori ini dibuktikan dengan bukti fisik, yaitu teleskop radio yang menyatakan bahwa adanya cahaya di alam semesta setelah ditemukannya teori Big Bang ini. Pada tahun 2009, NASA menemukan galaksi baru yang terjauh yang dapat dilihat oleh mata sekitaran 607 juta tahun yang lalu setelah lahirnya teori Big Bang. Teori Big Bang ini adanya suatu inflasi yang menyatakan bahwa teori ini menyatakan alam semesta itu berkembang secara pesat dibandingkan pada masa sekarang. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak mampu meneliti alam semesta itu secara keseluruhannya. Menurut Mac, inflasi dari alam semesta yang berukuran 1023 kali lebih dari 46 miliar tahun lalu yang terbentuk karena dan tidak dapat dilihat oleh cahaya mata manusia. Jadi jika bumi ini ada tepinya, maka manusia juga tidak akan pernah melihatnya. Selanjutnya ditemukannya materi gelap oleh para ilmuwan astronomi. Materi gelap ini merupakan energi yang terbentuk karena ketidakadaan ruang hampa. Menurut ilmu astronomi itu, materi gelap ini merupakan penanda dari akhir alam semesta atau berakhirnya alam semesta ini.
materi gelap ini banyak terdapat di alam semesta. Selanjutnya ada muncul pertanyaan, apakah bumi ini selalu mengembang atau selalu berluas? Hal itu dijawab oleh para astronomi yang menyatakan bahwa semua galaksi saling berinteraksi satu sama lain dan mengalami pergerakan, kemudian memperlambat pergerakannya. Pada saat suatu waktu akan menghentikan pergerakannya dan menghentikan perluasannya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 4, yaitu terkait dengan analisis video untuk mengetahui karakteristik dan fenomena dari matahari. Saya akan menjelaskan karakteristik dari matahari terlebih dahulu. Matahari itu terbentuk sekitaran 4,5 juta miliar tahun lalu di galaksi Bima Sakti. Matahari terbentuk karena adanya teori awan debu kabut yang disebut dengan teori nebula. Matahari ini memiliki suhu yang sangat panas dan gravitasi yang sangat kuat serta medan magnet yang sangat luas. Matahari memiliki 6 lapisan. Yang pertama korona, yang kedua kromosfer, yang ketiga troposfer, yang keempat zona konektif, yang kelima zona radioaktif, yang keenam inti dari matahari atau core. Inti dari matahari ini memiliki suhu yang sangat panas, yaitu 27 juta derajat Fahrenheit. Cahaya dan panas dari matahari mampu mengakibatkan tumbuhnya kehidupan di bumi. Matahari berukuran 100 kali ribu lebih besar dari bumi. Matahari mengandung 99,8% kandungan massa yang ada di alam semesta. Hal itu hampir seluruhnya dimiliki oleh bumi. Karena hal itu, bumi memiliki gaya tarik-menarik terhadap magnet yang sangat besar. Tarikan bumi mampu menyatukan 8 planet, 170 juta bulan dan komet. Apabila tidak ada gravitasi di bumi, maka planet-planet akan berhamburan dan berterbangan. Selanjutnya, matahari merupakan suatu pusat atau heliosentris. Medan magnet dari matahari ini tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan dampaknya. Selanjutnya, matahari memiliki suatu binti hitam yang dikenal dengan binti hitam matahari. Fenomena-fenomena yang terjadi di matahari ini, yang pertama kita ketahui adanya fenomena yaitu bumi dan planet-planet lain serta medan magnet melakukan dan saling berinteraksi sehingga membentuk suatu aurora. Aurora ini sangat indah. Selanjutnya fenomenanya, suatu waktu matahari akan kehilangan hidrogen yang ada di dalamnya, yang dapat berakibat pada planet-planet yang berada di sekitarnya, sekitar Venus dan Merkurius akan perlahan-lahan jatuh dan menghilang menjadi bintang kecil yang berwarna putih disebut katal putih. Selanjutnya, matahari akan tetap menjadi sebagai pengambang atau penampung kehidupan di alam semesta. Pertanyaan nomor 5, yaitu terkait dengan faktor-faktor dan komponen-komponen yang menyebabkan bumi ini berbeda dengan planet-planet yang ada di tata surya lainnya. Yang pertama faktor-faktornya yaitu keberadaan air yang melimpah di bumi. Keberadaan air yang melimpah di bumi ini mengakibatkan manusia dan makhluk hidup lainnya dapat bertahan hidup. Yang kedua, adanya oksigen yang besar. Oksigen yang besar dan orbit yang stabil. Oksigen yang besar ini biasanya di bumi diperoleh dari lautan yang di dalamnya terdapat fitoplankton yang penghasil oksigen. Dan lain halnya lagi juga berasal dari tumbuhan yang dapat mampu menghasilkan oksigen. Orbit yang stabil
Bumi mengorbit matahari secara stabil dalam satu sumbu yang disebut dengan imajiner. Selanjutnya, yang ketiga, jenis air di bumi yaitu dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Hal ini dipengaruhi karena letak bumi yang tidak juga dekat dan tidak juga jauh dari matahari. Hal ini cenderung stabil dalam mendapatkan penyinaran dalam matahari. Yang terakhir, bulan merupakan satunya satelit di bumi. Selanjutnya, komponen yang membedakan antara bumi dengan planet-planet lain yaitu yang pertama, bentuk dan geometris bumi. Bentuk dan geometris bumi ini dibuktikan dengan bumi itu berbentuk bulat. Hal ini dibuktikan dengan pada saat terjadi bulan total, maka bumi akan membentuk bayang-bayang melengkung di permukaan bumi. Hal ini dibantah karena bumi tidak sepenuhnya berbentuk seperti bulat, tetapi melainkan elips. Bumi itu elipsoida. Adanya suatu elipsoida yaitu bahwa perputaran bumi yang berbentuk elips pada satu sumbu yang disebut geoida. Selanjutnya, bukti dari bumi itu berbentuk bulat yaitu permukaan bumi yang melengkung di mana-mana. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya cakrawala. Yang kedua, apabila kita berada pada suatu ketinggian tertentu, maka pandangan kita yang tampak jauh lebih luas daripada kita berada pada tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, tata koordinat bumi itu dapat berupa globe, meridian, dan paralel. Bumi juga memiliki lapisan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer yang membedakan bumi dengan planet lainnya. Lapisan atmosfer di sini yaitu lapisan yang menyelimuti bumi, sedangkan lapisan yang berupa udara, sedangkan lapisan dari hidrosfer berupa dalam wujud air, yaitu berupa lautan, danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Sedangkan litosfer berwujud padat seperti berbatuan, gunung berapi, perbukitan, serta tanah. Faktor yang komponen lainnya yaitu bumi memiliki sifat-sifat kimia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat kerak benua dan kerak samudra. Sifat kerak benua terdiri dari helium, kalsium, magnesium, besi, alkali, dan silika. Sedangkan kerak samudra ini terdiri dari magnesium, kalsium, dan besi. Selanjutnya, pembedanya itu tata koordinat pada letak menentukan letak di bumi. Terdiri dari dua garis khayal yaitu lintang dan garis bujur. Pergerakan, rotasi, dan revolusi. Seperti kita ketahui, rotasi bumi yaitu pergerakan bumi pada porosnya. Hal ini dipengaruhi oleh kejadiannya yaitu perbedaan waktu, pergantian siang dan malam, pergerakan semu harian matahari, bentuk bumi yang tepat, dan perbedaan besarnya gaya gravitasi. Selanjutnya, revolusi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Hal ini mendapatkan suatu kejadian yaitu berupa pergerakan semu tahunan matahari, perbedaan musim, tarik matahari, zodiak, rasi-rasi bintang, dan lamanya terjadi siang dan malam. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari ulangan tengah semester astronomi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum.